Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di pengantar ilmu ekonomi, IEI 2C2 dengan Sinta Aryani. Hari ini kita akan membahas tentang game teori. Oke, game teori. Kenapa game teori ya? Game teori banyak digunakan untuk menentukan strategi yang dilakukan oleh perusahaan yang ada di pasar oligopoli. Jadi game teori ini sangat berhubungan dengan struktur pasar oligopoli. Tentu Anda masih ingat ya, apa itu pasar oligopoli? Pasar oligopoli adalah salah satu dari pasar yang ada di struktur pasar yang dipelajari pada ilmu ekonomi. Ya, kita masih ingat di dalam struktur pasar itu ada 4 macam pasar. Ya, yang pertama adalah persaingan sempurna, yang kedua adalah pasar persaingan monopolistik, kemudian ada monopoli, dan ada oligopoli. Nah, tentunya keempat struktur pasar tersebut mempunyai karakteristik yang berbeda, dan masing-masing perusahaan yang ada pada pasar-pasar tersebut mempunyai strategi yang berbeda-beda. Nah, salah satu strategi yang digunakan di pasar oligopoli adalah dengan menggunakan game teori. Ya, kenapa game teori itu dipakai gitu ya? Karena sebenarnya kita tahu ya karakteristik dari pasar oligopoli. Mungkin ada yang masih ingat? Yang pertama, ya, di pasar oligopoli itu ada barrier to entry. Jadi barrier to entry itu adalah halangan untuk masuk ke dalam pasar tersebut. Ya, jadi halangannya bisa macam-macam, bisa dari sisi dananya, dari sisi teknologinya, ya, dari sisi modalnya atau dananya tadi ya, dan lain-lain. Oke, kemudian yang kedua itu adalah di pasar oligopoli memiliki kekuatan untuk menentukan harga. Jadi berbeda dengan di pasar persaingan sempurna, di mana perusahaan-perusahaan atau pemain yang ada di pasar tersebut hanya bisa tidak menentukan harga ya, tidak bisa menentukan harga. Jadi dikatakan sebagai price taker, jadi terima harga saja. Nah, kalau untuk di pasar oligopoli, pemain yang ada di pasar tersebut, perusahaan-perusahaannya itu bisa menentukan harganya. Kemudian yang ketiga adalah perusahaan yang berada di pasar oligopoli itu saling bergantung satu sama lain. Ya, jadi mereka saling melihat, wait and see ya, apa yang dilakukan oleh perusahaan yang lain. Kemudian mereka membuat suatu strategi. Nah, oleh karenanya itu game teori banyak digunakan di dalam pasar oligopoli. Ya, kemudian karakteristik yang lain adalah produk yang ada di pasar oligopoli itu terdiferensiasi, mirip ya tapi berbeda. Ya, jadi dan hal ini agak serupa karakteristiknya dengan barang-barang yang ada di pasar persaingan monopolistik. Nah, setelah kita pelajari, kita ketahui tadi keempat karakteristik dari pasar oligopoli, maka perusahaan-perusahaan yang ada di pasar oligopoli tersebut melakukan sebuah strategi. Salah satunya strategi yang digunakan adalah dengan menggunakan game teori. Ya, jadi sekarang kita akan mempelajari tentang game teori. Nah, di sini contohnya, jadi seperti kita ketahui, jadi kalau di pasar oligopoli itu nggak banyak pemainnya. Jadi perusahaan yang ada di pasar oligopoli itu hanya beberapa saja. Nah, di sini contohnya yang paling jelas ya, mungkin yang paling juga kita ingat ya, kebetulan di sini juga ada gambarnya, yaitu adalah McD dan Burger King. Ya, mereka adalah pemain di makanan fast food burger. Ya, dan mereka membentuk suatu atau mereka berada di pasar yang disebut dengan oligopoli. Karena nggak ada atau bukan nggak ada, hanya ada beberapa pemain atau perusahaan yang menjual burger. Ya, bisa dihitung dengan jari. Oke, yang skalanya besar. Jadi di sini adalah contohnya McD dan Burger King. Oke. Oke, jadi sekarang kita mulai ya. Kita akan membahas tentang persaingan antara McDonald dengan Burger King ya. Mereka itu ada di pasar oligopoli.
Ya, produknya kita lihat adalah terdiferensiasi ya, walaupun sama-sama burger, tapi mereka punya karakteristik yang berbeda ya, antara burger yang dijual di McDonald dengan burger yang dijual di Burger King. Oke, nah dari sini di layar sini ada matriks ya, Anda bisa melihat ada matriks yang di atas ini, ya jadi di kolom yang di sini, ini adalah kolom yang dimiliki oleh McD, ya kemudian Burger King itu memiliki baris ini ya, baris kiri dan kanan. Jadi supaya memudahkan ini misalkan saya tarik garis saja untuk membedakan bahwa yang di atas ini adalah miliknya McD ya. Kemudian yang di bawah ini adalah miliknya Burger King. Oke, jadi sini akan saya tarik garis 2 ya. Oke. Untuk melihat strategi yang sebaiknya digunakan ya oleh Burger King maupun McDonald. Oke, nah dari sini kita lihat misalkan burger yang dijual di McDonald maupun di Burger King itu bisa dihargai atau bisa dijual dengan harga $7 ya. Ketika dijual dengan harga $7 ya, misalkan McD itu akan mendapatkan keuntungan ekonomi misalkan sebesar 15 ya. Misalkan sebesar 15 M. Oke. 15 M dolar. Nah, begitu juga dengan Burger King, ketika Burger King menjual burgernya dengan harga $7, maka dia akan mendapatkan keuntungan ekonomi sebesar 15 M. Nah, tentunya keuntungan ekonomi yang masing-masing 15 M ini adalah dipecah ya. Jadi ada pasar orang-orang konsumen yang suka McD dengan orang-orang yang suka Burger King. Oke. Nah, ketika McDonald ya, ketika McDonald dia menjual dengan harga $7, kemudian Burger King mereka manajemen yang ada di Burger King mereka ingin tahu nih ya, kalau misalkan harga Burger King burger yang ada di Burger King itu diturunin misalkan jadi $5, dia kemungkinan besar akan meraup lebih banyak pelanggan. Ya, karena pelanggan yang tadinya beli McD kemungkinan besar juga akan jadi beli Burger King karena harganya jadi lebih murah. Ya. Jadi misalkan McD masih menetapkan harganya burgernya itu sebesar $7, maka ketika Burger King menurunkan harganya menjadi $5, kemungkinan besar Burger King akan mendapatkan keuntungan ekonomi yang lebih besar. Anggap saja dapat 2 kali lipatnya. Ya. Dapat 2 kali lipatnya. Nah, tentunya sebagian besar pelanggan tadi yang mengkonsumsi McDonald itu tidak akan mengkonsumsi McDonald lagi. Dan akibatnya apa? Ketika Burger King menurunkan harganya menjadi $5 dan McDonald tetap di harga $7, maka keuntungan ekonomi yang didapat oleh McDonald akan berkurang. Ya, misalkan di sini dia akan menjadi 5M. Ya, 5 miliar. Oke, 5 million ya atau 5 miliar. Nah, oke. Nah, terus itu adalah strategi yang dilakukan oleh Burger King. Jadi Burger King akan mendapatkan keuntungan ekonomi yang jauh lebih banyak apabila dia menurunkan harganya menjadi $5. Nah, begitu juga dengan McD. Ya, McD itu juga akan melihat strategi yang dilakukan oleh Burger King. Ya, ketika Burger King menjual burgernya dengan harga $7 dan McD juga menjual dengan $7, masing-masing akan mendapatkan keuntungan ekonomi sebesar 15 M. Tapi kemudian Burger King berpikir, gimana kalau misalkan dia menurunkan harga burgernya jadi $5? Ya, ketika McD memutuskan untuk menurunkan harga burger yang menjadi $5, sudah barang tentu sebagian pelanggan dari Burger King dia akan bergerak membeli produk dari McDonald. Ya, karena harga burgernya $5. Ya, jauh lebih murah. Oleh karena itu, kemungkinan besar McDonald itu akan mendapatkan keuntungan ekonomi misalkan sebesar 30 M. Ya, karena sebagian besar pasar itu akan konsumennya itu akan diambil oleh McDonald. Dengan demikian, pelanggan yang tadinya membeli Burger King karena harganya lebih mahal, jadi berkurang. Cuman orang-orang yang loyal saja yang masih mau beli Burger King.
Ya, dan di situ memungkinkan Burger King akan kekurangan atau berkurang profit ekonominya, misalkan jadi 5M. Oke. Ya, nah kemudian dari sini kita melihat bahwa ketika salah satu dari perusahaan yang berada di pasar oligopoli menurunkan harganya, dia akan meraup keuntungan yang jauh lebih besar dibandingkan dengan pesaingnya. Nah, sekarang ketika dua-duanya sudah misalkan menjual dengan $5, ya, Burger King jual burgernya dengan $5, McDonald juga menjual burgernya dengan $5, udah barang tentu komposisi dari pelanggan tadi juga berubah lagi. Ya, yang tadinya bergerak dari Burger King ke McD atau dari McD ke Burger King mungkin akan kembali lagi. Ya, sehingga kemungkinan keuntungan ekonomi akan didapat oleh Burger King maupun McD juga akan berubah. Ya, jadi misalkan keuntungannya jadi nggak banyak, ya, karena tadi harganya diturunin, ya, karena harganya diturunin maka keuntungannya kemungkinan cuma 10M aja. Ya, begitu juga dengan Burger King, keuntungannya juga akan cuma 10M saja. Oke, nah dari sini kita bisa melihat ya bahwa sebenarnya ada strategi yang sifatnya dominan di sini, ya. Meskipun misalkan McD maupun Burger King itu tidak melakukan kolusi, ya. Kalau di oligopoli itu ada kemungkinan perusahaan-perusahaannya melakukan kolusi, yaitu artinya dia secara sengaja mengeset harga. Ya, itu tidak diperbolehkan ya, tidak diperbolehkan di dalam perekonomian karena menjadi nggak sehat, nggak baik buat konsumen. Ya, kemudian strategi ini ada yang disebut dengan strategi dominan strategi. Nah, dominan strategi ini adalah strategi yang akan dilaksanakan oleh Burger King maupun McD, walaupun mereka tidak melakukan kolusi atau mereka tidak men-set harga bersama-sama. Jadi mereka men-set harga karena memang mereka melihat tindakan atau aksi yang dilakukan oleh pesaingnya. Oke, nah dominan strateginya di mana? Dominan strateginya itu adalah ketika misalkan sini Burger King yang tadinya dia punya harga, ya misalkan tadinya dia punya harga $7, kemudian dia berkurang, diturunin harganya menjadi $5, ya yang tadinya dia punya keuntungan ekonomi 15M, ketika dia turunin harganya menjadi $5 dan ketika McD masih di harga $7, dia akan mempunyai keuntungan ekonomi yang jauh lebih tinggi yaitu 30M, dan itu tentunya tidak akan dibiarkan oleh McD. Ya, sehingga McD juga pasti akan menurunkan harganya menjadi $5. Nah, ketika McD juga menurunkan harganya menjadi $5, maka yang tadinya keuntungannya adalah 30M buat Burger King, maka dia keuntungannya akan berkurang menjadi 10M. Ya. Begitu juga yang dilakukan oleh McD, ya. McD ketika misalkan dia tadinya menetapkan harga $7, ya dia akan mendapatkan 15M ini. Oke. Tapi kemudian ketika dia misalkan ingin meraup pasar ya, mengambil pasar lebih banyak, maka dia akan menurunkan harganya dari $7 menjadi $5, maka dia akan mendapatkan keuntungan yang jauh lebih banyak, ya. Ketika Burger King masih di harga $7, tapi Burger King nggak akan tinggal diam. Burger King juga pasti akan menurunkan harganya, ya menjadi $5. Nah, ketika Burger King menurunkan harganya $5 juga, ya maka dia juga akan mengikuti menurunkan, atau misalkan sebelum Burger King menurunkan harga $5, ya ya Burger King menurunkan harganya $5 karena McD sudah menurunkan harganya sebesar $5, Burger King nggak rela, ya kalau misalkan keuntungan pasarnya diambil semuanya oleh sebagian besar diambil oleh McD, maka Burger King juga akan menurunkan harganya menjadi $5. Sehingga keuntungan ekonomi yang didapat oleh McD juga akan berkurang, yang tadinya 30M menjadi 10M. Ya, nah jadi pergerakan ya harganya dari $7 ke $5 itu membuat sebuah pattern ya, atau yang disebut dengan dominan strategi. Nah, dominan strategi ini tetap akan digunakan oleh McD maupun Burger King walaupun mereka tidak melakukan kolusi.
Karena apa? Apapun yang dilakukan oleh Burger King maupun McD, dia tetap tanpa adanya kolusi, dia tetap akan melakukan strategi ini. Nah, ini adalah yang disebut dengan game teori. Nah, ini adalah salah satu yang sederhana yang game teori lakukan yang digunakan oleh perusahaan-perusahaan yang ada di pasar oligopoli. Oke, mudah-mudahan paham ya. Sampai di sini dulu. Sampai jumpa.